Skema seperti ini sudah teruji sampai dengan ke Bandung, PP bolak-balik Bogor. Alhamdulillah lancar dengan selamat gitu ya, tanpa kendala, dengan muatan full ya, full orang, full barang juga. Dan nanti insya Allah untuk video tes uji cobanya saya ke Bandung nanti akan saya blur ya setelah hasil editing selesai ya gitu. Nah untuk suntik BBG Pro skema 2 ini setelah dirangkai seperti ini ya tuh. Ini udara, ngambil udara dikasih katup satu arah di sini ya. Nah ini adalah yang dari gas ya, yang dari gas ini ke sini, ngambil udara dari sini ya. Kemudian nyambung lagi ke sini, ngambil udara lagi dari sini ya. Cuman yang di sini ini dikasih tusen klep. Nah ya gitu. Ini skema model seperti ini yang kemarin saya uji test drive ke Bandung ya, alhamdulillah lancar dengan jarum stasioner ditutup tanpa nyendat, tanpa kendala, tanpa pembekuan. Nah, kita akan nyalakan ya dengan model skema 2 ini ya. Tuh ya. Oke, lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat oprek semuanya, nah di depan saya ini adalah skema suntik, skema jalur selang suntik BBG Pro yang kemarin saya tes ke Bandung ya. Nah, skemanya hanya sederhana seperti ini ya gitu. Walaupun sederhana ya, tetap juga pembuatannya ya rada lumayan juga, lama juga ya, buat tabungnya, buat ngerangkai tusen klepnya ini gitu ya. Tetap ini harus perlu waktu juga, tapi setelah jadi ya hanya rangkaian seperti ini saja, tapi alhamdulillah ini sangat membantu ya untuk menghemat bahan bakar ya, tanpa kendala juga gitu ya. Tenaganya juga alhamdulillah dengan muatan dari Bogor ini, saya waktu berangkat dewasa 5 orang ya, kemudian anak-anak 2 orang. Nah, pulangnya ada tambahan penumpang lagi yang ikut ya, yang ikut itu nambah dewasa 2, anak-anak 2 tuh ya. Jadi pulangnya ini saya membawa 7 orang dewasa, 4 orang anak-anak ya, untuk pulangnya lagi ke Bogor. Dan alhamdulillah si tua tidak rewel ya. Support shot kijang saya tahun 88 ini alhamdulillah mulus, lancar, tanpa kendala gitu. Nah, langsung saja saya jelaskan ya. Mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Ini di ujung selang ini ya, yang kemarin saya ke Bandung ini dikasih sepuyer 130 ya gitu. Masuk ke sini, jeder, dikasih T di sini ya. Nah, T ini untuk apa? Untuk cabang mengambil udara dari luar, dari sini ya gitu. Cuman di sini dikasih katup satu arah one way ya gitu. Nanti untuk penjelasan kenapa harus dikasih one way ini nanti akan saya jelaskan setelah saya rampung menyelesaikan skema ini ya. Nah, setelah di cabang ini masuk lagi ke sini, dikasih cabang T lagi ya. Cabang T lagi di sini kembali mengambil udara dari luar, namun yang di sini ini dikasih tusen klep dan juga dikasih katup satu arah lagi di sini ya gitu. Jeder ke sini, cabang T lagi ya. Di cabang T lagi ini baru kita alirkan ke manifold intake bercampur ya. Di sini dari yang PCP palap uap oli ya, bercampur dengan uap oli, dari katup PCP palap ini masuk ke ruang bakar lewat manifold intake di sini gitu ya. Hanya sesederhana ini ya, tapi hasilnya alhamdulillah ya
Ini bisa menghemat bahan bakar ya juga, namun tenaga tidak kehilangan tenaga juga gitu ya. Walaupun jarum stasionernya itu ditutup ya. Dan alhamdulillah dengan dikasih spuyer 130 di ujung selang ini ya, stasionernya halus, tidak nyendat, tanpa kendala. Dan yang membuat saya takjub ini adalah gas itu tidak terjadi pembekuan ya, hanya sebatas berkeringat ya. Jadi sekali lagi, tanpa beku, hanya sebatas berkeringat ya, berembun, berkeringat badag lah gitu ibaratnya kalau kata orang Sunda mah ya. Nah, kemudian mumpung ini ada di sini ya, saya akan jelaskan juga fungsi daripada one way ini ya gitu. Nah, one way ini adalah fungsinya karena ketika pagi-pagi ini kita ibarat kalau motor yang ada cuknya ini perlu dicuk ya. Ini dibuka sampai dengan ces ya. Nah, untuk apa ini sampai dibuka ces ini? Untuk memancing gas supaya berada di dekat, supaya masuk ke ruang bakar dulu ya, buat pancingan ibaratnya. Jadi dibuka begini nih, pagi-pagi nih saya nih biasanya set, kira-kira sekitar 2 detik lah, 1, 2 ya, berarti kan gas ini udah masuk ke sini. Nah, kemudian kita balikin lagi ke tempat yang biasa stasioner enak gitu ya gitu. Jadi fungsinya ketika gas ini dikasih cas, aliran gas ini tidak keluar ke sini, ke lewat saringan udara ini. Begitu juga tidak keluar lewat sini gitu ya. Tucson klep ini tidak sesempurna one way katup satu arah ini ya, kadang suka ada kebocoran. Bahkan untuk katup satu arah seperti ini pun ya, ketika beli kita cek juga ya, jangan sampai seperti gagal lah gitu. Nanti saya ada produk yang gagal tuh ya, saya beli untungnya saya beli 3 ya, jadi yang 1 gagal, ini yang 2 kepake ya, jadi tidak bekerja gitu, tidak bekerja. Kalau yang ini nih sudah saya tes nih, dua-duanya bisa alhamdulillah normal gitu. Jadi fungsinya seperti itu ya, agar gas yang masuk ke ruang bakar ini ketika mobil berhenti, ketika ada gas tersisa di sini ya, tidak keluar juga gitu, tidak kemana-mana lah gitu ya. Terutama ini fungsinya ketika pagi ya, ketika pagi ini akan menghidupkan mobil. Kalau saya biasanya dikasih pancing begini dulu, tuh 2, nah baru dibalikin lagi ke tempat yang biasa stasioner enak gitu, ke tempat yang biasa langsam enak lah gitu ya. Nah, kalau kita buka sampai dengan ces begini ini tanpa dikasih one way ya, nanti si gas ini ya bisa menyebar kemana-mana gitu, bisa ke sini juga gitu ya. Karena kalau ke sini kan nggak mungkin ya, dalam artian di sini ini kan PCB valve ini ya sama dengan one way ya gitu. Cuman ini lebih bagus lagi dalam artian one way kelas wahidnya lah, dalam artian disedotnya pun, dihisapnya ini sangat kuat sekali. Untuk PCB valve ini beda dengan one way ya. Kalau one way ini saya hanya memerlukan tenaga sedikit ya untuk menghisapnya, beda dengan katup PCB valve ya, yang saya harus mengeluarkan tenaga ekstra, hisapan ekstra untuk menghisap PCB valve ini agar bisa ngerasain hembusannya itu seperti itu ya gitu. Demikian ya, skema seperti ini sudah teruji sampai dengan ke Bandung, PP bolak-balik Bogor, alhamdulillah lancar dengan selamat gitu ya, tanpa kendala, dengan muatan full ya, full orang, full barang juga. Oh ya, nah sobat oprek semuanya ya, walaupun ini skema 2 ini sudah benar-benar ajib lah ibaratnya ya, tapi saya tidak akan berhenti sampai di skema 2 ini ya, karena saya akan ada di gagasan saya ini akan adalah rencana lagi, ide-ide terbaru lagi ya, setelah rampung menyelesaikan untuk skema 2 ini ya gitu. Oke, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus ini channel karena akan selalu ada ide dan gagasan terbaru lagi ya gitu. Karena seperti yang saya bilang, saya tidak akan berhenti di skema 2 ini ya, akan ada kelanjutannya
skema-skema yang lebih dahsyat lagi. Oke. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.